Kepentingan bangsa ini adalah bicara tentang rekonsiliasi, bukan saja bicara tentang bagaimana mendapatkan kekuasaan. Karena gini, kekuasaan itu kecenderungan untuk berkhianatnya tinggi. Anda kembali di catatan demokrasi pemirsa. Tadi Bang Adian Napitupulu begitu yakin memenangkan Ganjar dan juga Mahfud MD. Bagaimana dengan Prabowo Gibran sejauh ini Bang? Tapi ekspresi Pasiklan boleh diulang nggak tadi barusan? Yang apa tuh? Yang Pasiklan, pemirsa harus lihat tadi Bang, yang barusan tadi. Boleh Yang diulang kata Bang online Adian, nggak, Bang? 15 tahun lalu udah tahu nih gitu Bang. Yang barusan gimana tadi Bang? Boleh pakai mic Bang, boleh Bang. 15 tahun lalu, Bang Andri lanjut Bang, silakan Bang. Harus sesemangat tadi pas Assalamualaikum over ya, Bang? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu saya minta maaf karena datang terlambat. Bukan disengaja, tapi memang mendampingi Pak Prabowo menghadiri deklarasi PSI secara resmi tadi malam ini. Jadi mohon maaf terlambat. Apa yang pertanyaannya Andro? Jadi sekarang sudah ada 9 partai politik yang merestui Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami sempat kaget Bang, Prabowo akhirnya memilih Gibran Raka Buming Raka dari sekian banyak figur di Koalisi Indonesia Maju. Pertimbangannya apa Bang? Ya, sesuai yang kita bahas berulang kali di baik catatan demokrasi, apapun lah program TV One ini. Saya sudah sampaikan berulang-ulang kali bahwa memang sekali lagi bahwa keputusan calon wakil presiden Pak Prabowo itu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat para ketua umum. Dan alhamdulillah setelah Bang Zulhas pulang dari kunjungan kerja luar negeri mendampingi kunjungan kenegaraan presiden, kita bisa bertemu. Ya, terjadilah pertemuan, rapat, kumpul semua itu hari Minggu malam yang lalu. Dan alhamdulillah semua sepakat, musyawarah untuk mufakat memutuskan nama Mas Gibran mendampingi Pak Prabowo. Tentu sebelumnya hari Sabtunya Partai Golkar secara resmi dalam Rapimnas Partai Golkar memutuskan nama Pak Prabowo bersama Mas Gibran. Seperti itu. Nah, apa alasannya? Yang saya tangkap adalah bahwasanya pilihan ini dalam rangka memastikan keberlanjutan rekonsiliasi yang sudah dibangun oleh Pak Prabowo bersama Pak Jokowi. Bagaimana Indonesia sekarang sudah punya modal besar, ya, modal persatuan yang dimulai dengan rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang menyebabkan apa? Kita punya modal besar persatuan. Persatuan ini yang menjadi modal pemerintah Pak Jokowi untuk menghadapi krisis yang melanda seluruh dunia. Mulai pandemi COVID-19 yang menghantam seluruh dunia. Alhamdulillah Indonesia salah satu negara terbaik yang bisa menghadapi pandemi COVID-19. Kita dipuji dan diberikan apresiasi oleh PBB dan juga berbagai negara besar bahwa Indonesia salah satu negara tersukses dan yang mampu menghadapi pandemi COVID-19. Bang Andre, mohon maaf, Itu satu. Saya potong, mohon maaf Ya, Bang. Rekonsiliasi dan juga keberlanjutan ini apakah hanya kemudian dilihat dari sosok Gibran anak presiden saja? Bukan. Apa kurang Erik, Hovifah, Erlangga, dan juga yang lain-lain Bang? Ya sabar. Tidak keberlanjutan kan mereka? Sing sabar, ini kan belum selesai. Langsung saja dijawab Bang Andre. Langsung saja Bang. Tadi saya kan nonton Bang Adian tadi bicara aman. Nah, Tadi kita potong-potong jadi juga gini. Bang. Aman. Jadi itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah Nggak dijawab nih Bang yang tadi. ya ini mau masuk ke jawab, sabar. Yang kedua adalah memang kita tahu teman-teman mahasiswa ini, adik-adik kita, anak muda saat ini adalah pemilih mayoritas di 2024. Nah, ada keinginan dari partai-partai dan juga aspirasi dari masyarakat dan juga relawan yang menginginkan anak muda jangan lagi hanya sebagai objek. Ya, kita bicara Gen Z, kita perhatian sama anak muda, ya, perhatian sama Gen Z, perhatian sama milenial, tapi faktanya hanya dimanfaatkan sebagai suara, ya, untuk kemenangan. Nah, disinilah perannya Mas Gibran sebagai anak muda yang punya visi, ya, di mana Pak Prabowo sebagai tokoh senior, ya, punya pengalaman, ya, punya stabilitas dan rekam jejak, ditambah dengan Mas Gibran yang punya visi, energi dan inovasi anak muda, ini bisa memenuhi ekspektasi dan harapan
seluruh warga negara Indonesia. Bang Andri, poin itu menarik Bang. Apa yang dimanfaatkan dari Gibran sehingga bisa jadi daya jungkit buat Prabowo Subianto? Tadi saya Bagian mana, Bang? sampaikan. Dari sekian banyak yang berpengalaman. Ya, tadi saya sampaikan. Pertama tadi anak muda. Oke. Mas Gibran Oke. faktanya representasi anak muda. Dan anak muda mayoritas pemilih di 2024. Yang kedua, banyak orang bilang Mas Gibran tuh, mohon maaf ada seniornya Bang Adian bilang Mas Gibran tuh anak ingusan. Tapi faktanya Mas Gibran itu wali kota yang salah satu wali kota yang sukses membangun daerahnya. Bayangkan saja ya, di saat beliau dilantik menjadi wali kota, ekonomi Solo itu minus 1,74%. Ya, saat dia wali kota, kita bicara 2022 yang lalu, ekonomi Solo bisa jadi 6,25%. Padahal rata-rata ekonomi nasional waktu itu hanya 5,3%. Ya, Wali kota terbaik 5,3%. sedunia, Bang. Barusan kata Bang Jazil Fay. Ya alhamdulillah, terima kasih masukannya Gus Jazil. Tapi itulah faktanya. Ya, ya, Caimin malah yang memuji. Jadi Rival menurut ya, saya ya ini anak muda berprestasi. Ya. Dan satu lagi nanti pasti masuk ke dalam bicara soal politik dinasti. Pasti kan ujungnya di situ. Saya mau Abang mengutip. yang narik ke sana sih. Nggak Bang. apa-apa. Nggak ada yang bilang Belum narik narik ke sana, Sebelum Bang. itu Narik ke masuk, sana, karena Bang. segmennya masih panjang, pasti Oke, akan oke. sampai ke situ. Lebih baik kita selesaikan di segmen ini saja. Ya. Jadi saya ingin sampaikan, ya, saya ingin mengutip pernyataan Mas Hasto dan Mbak Puan, bosnya Bang Adian. Nah, Mas Hasto dan Mbak Puan, sewaktu Mas Gibran maju menjadi wali kota Solo, beliau menyampaikan bahwa pemilihan Mas Gibran menjadi wali kota Solo itu bukanlah politik dinasti. Karena jabatan wali kota Solo itu bukan ditunjuk, tapi melalui kontestasi pemilihan langsung oleh rakyat. Dan faktanya masyarakat Solo waktu itu memberikan pilihan kepada Mas Gibran menjadi wali kota Solo. Ya. Nah, sekarang Mas Gibran maju sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo. Prabowo Gibran untuk Indonesia maju. Ya, untuk Indonesia gemilang. Jadi Untuk kalau- Indonesia Emas 2045. Nah, Kalau dari suara Bang Andre sebentar. ini, Prabowo Gibran satu putaran paten gitu Bang ya? insya Allah, karena kepastian ini milik Allah. Nah, kita hanya bisa berusaha dan ikhtiar, tentu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya apa? Ya, tentu Mas Gibran akan menghadapi kontestasi yang sama di Pilpres 2024 nanti. Oke. Kita kembalikan kepada rakyat. Kalau memang rakyat ingin memberikan mandat kepada Pak Prabowo Gibran, insya Allah Prabowo Gibran siap melanjutkan kesuksesan pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Bang Adian dulu boleh Bang komentar Bang. Dari tadi Bang Silahkan, Adian Bang hanya menebar Adian. senyum ketika Bang Andri bicara. Mau komentar yang mana? Pertama tentang politik dinasti. Oke, begini loh. Kalau kemudian dia mengikuti seluruh mekanisme, rekomendasi partai dan bla bla bla, sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang nggak masalah. Tapi kalau menuju ke sana undang-undang harus dirubah, itu problem. Ada intervensi kekuasaan, itu problem. Rubahlah undang-undang untuk rakyat. Rubahlah undang-undang untuk bangsa. Rubahlah undang-undang untuk membuat orang miskin menjadi sejahtera. Jangan rubah undang-undang untuk kepentingan keluarga. Jangan. Ingat, keadilan akan mencari jalannya sendiri. Kalau kita bicara soal politik dinasti. Kalau kemudian mekanismenya seperti waktu dia di Solo, Bobby di Medan, no problem. Tidak ada aturan dirubah, tidak ada yang kemudian diganti. Enggak ada. Dan ini akan menjadi catatan sejarah yang akan dikenang dari generasi ke generasi bahwa pernah terjadi. Pernah terjadi. Itu kalau soal politik dinasti. Kalau soal yang lain, apa ya? Banyak orang kemudian tidak berjuang memenangkan Jokowi, tetapi kemudian menikmati habis kemenangan itu. Dan lalu merasa dirinya lah yang kemudian paling berjasa terhadap Jokowi. Tapi sekali lagi, rakyat tidak bodoh. Rakyat dengan segala macam caranya dia akan ingat peristiwa demi peristiwa.
Dia akan ingat hinaan demi hinaan dan bagaimana ada kelompok yang menghina Jokowi dan kami bertahan. Jokowi pernah mau diimpeachment 2 kali di DPR. Usul itu sudah bergulir, kita cegah, kita tahan. Siapa yang mau impeach? Kelompoknya yang mana? Sama-sama kita tahu. Lalu sekarang mau merasa dirinya paling hebat gitu, paling menjaga Jokowi gitu. Kita buka sejarahnya, tidak bisa. Tidak bisa. Dan percayalah, sekali lagi saya katakan, keadilan akan mencari jalannya sendiri. Silakan Bang Andri, singkat. Respon Bang. Saya rasa rakyat tentu akan menilai bahwasanya kalau kami Partai Gerindra tentu tidak ingin merasa memiliki Pak Jokowi. Yang ada adalah komitmen Pak Prabowo bersama Pak Jokowi melihat kondisi 2019 di mana kita terancam perang saudara. Dan Nggak, sebentar, sebentar, satu-satu Bang. Enggak, maaf. Itu analisa siapa? Sebentar. Enggak, itu analisa siapa? Begini, Andre. Ganti-gantian kita Begini, bicara. Andre. Jangan kemudian selalu menebarkan ketakutan Enggak. untuk bernegosiasi. Tidak. Enggak, boleh Tidak. kita gantian. Oke, bukan Anda sebentar. bicara, saya enggak cegah. Bahasamu Langsung direspon tentang aja, Bang. bahasamu tentang ancaman perang saudara itu berbahaya. Bentar. Enggak, itu berbahaya. Makanya saya selesaikan saya Bagaimana bicara. kemudian kamu menafsirkan kompetisi kontestasi politik pemilu sebagai ancaman perang saudara? Langsung dijawab Ini oleh intimidatif. Bang Andre, Bang. Tidak Ini intimidasi. Makanya kita belajar gantian bicara. Anda bicara, saya tidak pernah merecoki. Tuntaskan Bang Ya, Andri. ya makanya kondisi 2019 itu begitu mencekam. Bahkan ya, saya ingin sampaikan di depan Bawaslu di Sarinah itu bagaimana terjadi bentrok antara pendukung Pak Prabowo dengan aparat keamanan. Pak Prabowo datang tengah malam melihat pendukungnya ratusan luka-luka. Mereka terkapar. Lalu Pak Prabowo melihat salah satu pendukungnya mendatangi beliau. Pak, itu sudah berdarah-darah. Pak, saya siap mati untuk Bapak. Itu dilihat oleh Pak Prabowo dan beliau Gak viral ya waktu itu ya Bang ya? beliau sadar bahwa itu banyak rekamannya. TV One ada kok di lapangan. Jadi beliau sadar bahwa ini tidak benar. Beliau ingin mendapatkan kekuasaan. Tapi bukan dengan cara ini. Lalu beliau sampaikan kepada anak muda yang bilang, saya siap mati untuk Bapak. Kamu tidak boleh mati. Kamu masih muda. Kamu harus berbakti kepada orang tua. Prabowo sadar dan meminta seluruh pendukungnya pulang. Ya, karena beliau tidak ingin negara kesatuan Republik Indonesia yang beliau jaga sebagai patriot dan negarawan hancur. Disitulah beliau bersama Pak Jokowi membuka diri untuk melakukan rekonsiliasi dan persatuan. Oke, itu awal Gitu loh. mulanya ya. Itu that's point, itu sejarah. Gitu Bang loh. Adian. Enggak, sebentar dong. Setelah terjadi bentrokan, bla 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 bla, dapat jabatan. Jabatan? Iya dong, menjadi Menhan. Begini loh Mas Guandre, jangan bicara bentrokan antara aparat dan demonstran itu sebagai indikasi perang saudara. Nanti Ini saya jelaskan tambahannya. Sebentar, ini yang menurut gua lu berbahaya menggunakan istilah. Oke, bentrokan aparat terjadi di Rempang dan rakyat. Itu bukan ancaman perang saudara. Bentrokan aparat dan mahasiswa saat berkali-kali undang-undang, juga protes undang-undang, itu juga bukan perang saudara. Boleh Oke. saya tambahkan? Ditahan dulu Bang, kita tuntaskan dulu. Oke. Bentrokan waktu undang-undang apa Ciptaker itu juga bukan perang saudara. Jangan dramatisasi lah. Oke, ada demonstrasi menolak kebijakan, ada demonstrasi menolak hasil, aparat menjaga terjadi bentrokan. Ya biasa saja. Jangan lu dramatisasi soal aku mencegah perang saudara. Perang saudara siapa dengan siapa? Boleh saya Singkat terus. Bang. Kondisinya mungkin Adian Napitupulu waktu itu di lingkar kekuasaan, ya, menikmati dukungan seluruh kekuasaan waktu itu. Jadi tidak melihat kondisi real yang ada di lapangan. Nah, di satu sisi Pak Jokowi sadar bahwa lihat potensi ada perpecahan di antara anak bangsa, sehingga Pak Jokowi waktu itu membuka diri berrekonsiliasi dengan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo pun sadar potensi perang saudara. Karena begitu besarnya polarisasi waktu itu, kita harus akui polarisasi itu ada, sehingga Pak Prabowo itu menyambut baik, ya. Pak Jokowi membuka diri, Pak Prabowo menyambut baik dan membuka diri, terjadilah persatuan dan alhamdulillah
persatuan ini sebentar. Bentar dulu. Sebentar, gantian dulu bicara. Persatuan ini yang menjadi modal besar kita. Selamat dari pandemi COVID-19 dan selamat dari krisis ekonomi, pangan, energi dan kita ada pastian Saya tambahkan perang sebentar Rusia ya. dan Ukraina Baik. yang menghantam seluruh dunia. Oke, sampai di sana Bang Andre. Ini Kita modal tunggu besar. poinnya saja. Sebentar. Terima kasih. Satu lagi. Dan persatuan dan rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi ini ditiru oleh Malaysia. Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional terinspirasi dengan rekonsiliasi Prabowo dan Bergantian. Jokowi Oke. yang Iya. akhirnya mengantarkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10. Itulah keberhasilan dan contoh teladan yang baik Poinnya sudah dilakukan kami dapatkan. Prabowo dan Oke. Jokowi. Terima Bang Adian, kasih. singkat. Ya, Singkat, Bang Adian. berhentilah dramatisasi. Tahun 98 itu ada 187 perempuan diperkosa massal dalam satu hari. Ada lebih dari 2.000 orang meninggal dalam satu hari. Ada lebih dari 500 bangunan terbakar dalam satu hari. Ada lebih dari 300 motor dan mobil terbakar dalam satu hari. Dan kita tidak pernah katakan itu potensi perang saudara. Jauh lebih besar korbannya, jauh lebih banyak kehancurannya. Jangan dramatisasi. Jangan kemudian membuat istilah yang kemudian mengintimidasi orang lain. Menakut-nakuti bangsa ini dan rakyat ini. Tidak ada. Belajar dari sejarah. Lihat dan berpotretlah pada masa lalu. Tapi Oke, Bapak-Bapak baik, seperti sudah ini. selesai. Kita sepakat Kita bagi 2024 harus sejuk. Kita ke Bang Noel dulu. Bang Noel, kami dengar dari relawan saja setelah mendengar pasangan Prabowo dan juga Gibran ini soliditasnya agak renggang, Bang. Betul atau tidak, Bang? Kalau saya kan yang renggang itu yang memahami perbedaan itu tidak sampai. Pertama begini, kita harus paham soal kesetiaan. Kesetiaan itu tidak pada satu persamaan, tapi kesetiaan itu harus juga dalam perbedaan. Nah problemnya, orang yang tidak mampu memahami sebuah perbedaan dianggap menjadi lawan. Orang yang tidak mampu terhadap pilihan-pilihan baru dianggap sebagai musuh. Dan ini proses ini memang tidak mudah. Tidak mudah karena kita sama waktu saya dengan Adian ini sama-sama punya sejarah yang sama di jalanan. Artinya ya biarkanlah Kami prosesnya masih berjalan. melawan yang sama. Apa ya? Dan biarkan aja prosesnya berjalan. Toh kita juga punya keyakinan, kalau tadi bahasanya Dian ya waktu yang akan menentukan. Tapi saya yakin juga waktu akan menjadi hakim yang adil dalam melihat proses sejarah ini. Siapa mengkhianati siapa, siapa menipu siapa. Ya, artinya kita akan lihat waktu. Jadi saya masih punya keyakinan bahwa di 2024 nanti ada sosok yang luar biasa yang dulu pernah kita lawan yaitu Pak Prabowo. Sekarang saya menjadi bagian dari perjuangan di barisan Pak Prabowo. Dia diuji, dia dihina, dia ditipu, dia difitnah. Ya hari ini pilihan politik dan kesadaran politik saya hari ini ada di Pak Prabowo. Dan semoga ini bagian sejarah yang harus dicatat juga oleh kawan-kawan bahwa kepentingan bangsa ini adalah bicara tentang rekonsiliasi. Bukan saja bicara tentang bagaimana mendapatkan kekuasaan. Karena gini, kekuasaan itu kecenderungan untuk berkhianatnya tinggi. Pertama itu. Kedua, biarkanlah Mas Gibran hari ini yang kita jadi harapkan. Ini kan perjuangan lama kita, 1928, perjuangan anak muda. Kemudian 19 berapa sampai terakhir 98 adalah gerakan kaum muda. Saya melihat ada semacam ketakutan oleh para politisi tua atau para polisi itu atau tokoh-tokoh tua lah ya, tokoh-tokoh tua yang korup ini yang takut kepemimpinan kaum muda karena orang tua itu selalu bicara tentang masa lalu. Tapi anak muda selalu bicara tentang masa depan. Biarkanlah anak muda yang memimpin masa depan bangsa ini ke depan. Jadi saya rasa 2024 pasangan Prabowo Gibran ini pasangan yang paling baik buat bangsa ini ke depan. Paling baik dan juga merepresentasi anak muda. Setuju Mas Eko? Ya, kalau bicara anak muda, yang dibutuhkan sama anak-anak muda itu bukan anak muda yang jadi, apalagi anak muda katrolan yang jadi representasi. Tetapi yang dibutuhkan sama anak-anak muda ini lapangan pekerjaan yang baik, kemudian kemampuan dalam membuka ekonomi, itu yang dibutuhkan. Contoh-contoh konkret. Jadi katrolan yang mana? Ntar dulu, jadi pertanyaannya gini. katrolan yang mana? Enggak. Saya tanya katrolan yang mana? Ya ini kan Gibran anak presiden. Itu realitas politik Karena anak lah. presiden kemudian itu katrolan. Ya memang. Dia proses teruji bos. Ya. Iya diuji loh, dia Iya, kerja. realitanya Dia kayak menjadi gitu. eksekutif itu melalui proses pemilihan langsung bos.